Jadi anak itu kenapa bisa lari-lari mulu ketika belum selesai waktunya ngejar PS? Ini bagian budaya disiplin. Kan kalau lagi kerja belum selesai tinggal lari nggak boleh ya? Nggak boleh. Selasa 18 Maret 2025 bertempat di ruang rapat SMK 49 Jakarta. Kita akan ikuti lagi Kombel di bulan puasa. Mudah-mudahan 2 hari ke depan kita sudah bisa liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, baik nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Ani Kristiani MPD, Kepala SMK Negeri 49 Jakarta. Yang saya hormati Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Beli kurma di pasar pagi. Pulangnya mampir beli pepaya. Bulan puasa, bulan berbagi. Bersama Pijar kita berjaya. Hidup enak. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, acara inti. Dan keempat, penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, agar kegiatan ini mendapat keberkahan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Pengalaman saya ketika saya kerja di dunia industri, ada 3 prinsip yang saya pakai. Ini adalah pembelajaran yang saya dapat dari orang Korea dan Amerika ya. Salah satunya adalah saya ketika saya mengajar ini prinsip yang saya pakai dan selalu saya sosialisasikan ke siswa. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak, ada 3 hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika kerja, yaitu bilang nggak tahu, nggak mau, nggak bisa. Ya. Nah, ketika memang nggak tahu, nggak bisa atau nggak mau, kalian harus mampu menggunakan komunikasi yang efektif antar rekan kerja maupun atasan untuk bisa supaya kalian terlihat untuk tidak menghindari kata itu. Misalnya saja di dalam proses pembelajaran ya, matematika ini kan biasanya anak agak takut ya. Jadi kalau misalnya disuruh maju nggak mau kok gitu ya, itu kadang-kadang saya sudah langsung aja jangan pakai kata itu. Nah, mungkin mereka bisa akhirnya, Bu, saya coba dulu ya. Nanti ketika saya coba, nanti mau dibimbing ya, Bu. Jadi dengan kata-kata dicoba. Sama juga ini adalah menurut saya perlu saya gaungkan karena ini melihat kalau nanti jadi seorang pekerja, ini bisa jadi personal brandingnya si siswa atau alumni atau pekerja. Kayak misalnya ketika saya kerja nih, misalnya waktu itu bagian Exim ya, bagian Exim tuh nggak masuk, kita harus ekspor dan saya di bagian finance. Gimana nggak ada yang handle, maka saya Bu Eli bisa handle, saya coba mister gitu ya. Nah waktu itu memang tidak ada orangnya. Nah ketika nanti mencoba, kita di situ akan berpikir bagaimana nih caranya, apakah bertanya dengan bagian Exim perusahaan lain, itu yang saya lakukan ya. Nah jadi kalau misalnya nggak bisa, saya coba dulu. Nanti kalau misalnya sudah dicoba, komunikasi ini yang sering saya ajarkan ke siswa. Kalau misalnya ternyata nggak bisa, kalian harus menggunakan komunikasi yang efektif dengan rekan kerja atau atasan. Bapak Ibu, saya sudah mencoba sejauh ini. Bisakah memberikan waktu untuk lebih lama saya bisa belajar atau mohon arahannya. Ini juga yang saya bekali. Untuk studi kasus yang pertama, ini kayaknya real. Bagaimana Bu Najira? Real? Jadi
Jawabannya adalah Jawabannya. yang pertama, bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang situasi yang dialami Hilya Ulumuddin? Prihatin. Yang pertama adalah kita harus empati dulu. Kita harus prihatin terhadap masalahnya Hilya Ulumuddin ini. Habis empati dimain nanti. Ya. Kemudian siapa sajakah yang wajib berkontribusi dalam membentuk mental Hilya? Yang pertama dan yang paling dekat dan sangat dekat sekali adalah orang tua tentunya. Ntar aja udah nggak mendengar. Nah. Orang tua karena yang paling dekat kepada anaknya adalah orang tua. Kemudian guru. Setelah guru yaitu kita perlu juga teman-teman Hilya. Karena kadang-kadang dia ingin bicaranya kalau tidak bisa di orang tua, di guru, dan tidak bisa mungkin dengan teman dekat yang bisa membantu untuk membentuk kembali mental health-nya. Nah, yang ketiga, menurut Bapak Ibu bagaimana cara agar siswa-siswi siap secara mental dan fisik ketika mereka terjun ke dunia industri? Di 49 ini sudah cukup ya Pak, dengan adanya bimbingan PKL, masukan-masukan untuk siswa PKL. Nah, kemudian memang siswa ini juga harus lebih intens berkomunikasi dengan sekolah dalam hal ini pembimbing PKL maupun dari staf humas UIN-nya. Jadi kalau ada apa-apa bisa dijaga sebelum kasusnya agak besar. Jadi pada saat dia ada masalah sekecil apapun dan itu nanti akan yang kena adalah dia dan perusahaan, dia bisa berkomunikasi dengan sekolah tentunya tadi ya, dengan pembimbing atau dengan juga yang lainnya. Itu dari kelompok sayap kiri. Dan untuk studi kasus yang 2, si Jackson ini terlambat melulu nih. Makanya yang pertama adalah menurut Bapak dan Ibu faktor apa saja yang membuat Jackson selalu lewat dari waktu yang telah ditentukan dalam pekerjaan? Kalau kita mencari faktor, kita juga harus mencari info dulu dari dia. Gitu. Jadi jangan sok iya faktornya ini ya. Padahal kita belum nanya juga ke siswanya. Makanya untuk jawaban pertama adalah mencari info dulu dari siswa terlebih dahulu. Kenapa dia terlambat? Maaf, apakah dia tangan kirinya nggak bisa gerak, jadi agak lambat, tangan nggak bisa. Kita juga harus nanya. Ya, jadi banyak faktor yang membuat dia terlambat, dan itu dicari dulu. Gitu, jangan juga menjudge dia, kok terlambat tuh kenapa? Jadi anak itu kenapa bisa lari-lari mulu ketika belum selesai waktunya ngejar PS? Ini bagian budaya disiplin. Kan kalau lagi kerja belum selesai tinggal lari nggak boleh ya? Nggak boleh. Sampai yang piket itu seringnya ditabrak. Pak Barita pernah juga ditabrak.